Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat Ibu sampaikan untuk anak-anak kami sekalian. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam kondisi sehat dan penuh semangat kasih Yesus. Nah, anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita masuk ke pertemuan kita yang kedua. Namun, sebelum kita masuk ke materi kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Engkau mempertemukan kami kembali dalam materi kami pada pagi hari ini. Walaupun Tuhan kami tidak bisa belajar secara tatap muka, namun besar harapan kami Engkau hadir bersama kami, sehingga materi kami bisa kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan, supaya kami bisa mengembangkan karunia yang Kau berikan kepada kami. Semoga karunia ini bisa membawa kami kepada kesuksesan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang diriku yang unik. Nah, masih ingat apa itu arti unik? Baik, ibu yakin semuanya pasti ingat ya. Unik artinya khas, lain dari yang lain atau berbeda. Artinya bahwa tidak ada manusia yang memiliki wajah atau tingkah laku yang sama persis. Itulah yang disebut dengan unik. Tidak ada, dimanapun itu kamu cari, tidak ada yang sama persis. Nah, walaupun itu kembar identik, namun pasti ada perbedaannya. Nah, keunikan itu bisa kita lihat dari segi psikisnya atau wataknya. Bisa juga kita lihat dari segi fisiknya atau jasmaninya. Nah, bisa juga kita lihat dari bakat atau talentanya. Nah, contoh dari segi psikis, si A suka menolong, si B yaitu suka membantah. Itu contoh dari segi psikis. Sedangkan dari segi fisik, contoh bisa kita lihat juga dari segi warna kulit. Ada yang warna kulitnya hitam pekat, ada yang hitam manis, ada yang putih. Ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang ikal-ikal. Atau ada yang memiliki tubuh yang gemuk, tinggi, tapi ada juga yang kurus, pendek. Nah, itu semua adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri. Ya, kita syukuri keunikan yang diberikan Allah kepada kita. Baik, pada hari ini kita masuk ke bagian B, yaitu mengembangkan karunia Allah. Karunia Allah ini sama juga ini dengan bakat. Di mana sejak kita lahir, Allah sudah mengaruniakan kepada kita bakat-bakat atau talenta yang harus kita kembangkan. Karunia itu berbeda-beda juga. Ada yang suka lari, ada yang suka main bola, ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Inggris. Nah, itu semua merupakan karunia yang diberikan kepada kita. Tetap harus kita kembangkan dan harus kita syukuri. Baik.
Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan karunia Allah yang ada dalam diri kita. Ya, ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan karunia Allah yang ada dalam diri kita itu. Apa itu? Yang pertama, kita harus menyadari kekuatan dan keterbatasan kita. Ya, kita harus menyadari kekuatan dan keterbatasan kita. Setiap orang, baik itu remaja laki-laki dan perempuan, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan kita terbentuk oleh faktor keluarga, faktor lingkungan, atau kedua-duanya sekaligus. Nah, kesadaran untuk menerima kelebihan dan kekurangan yang kita miliki itu membuat perkembangan pribadi kita semakin seimbang. Nah, ini cara yang pertama dalam mengembangkan karunia yang diberikan Allah kepada kita, menyadari kekuatan dan keterbatasan kita. Apa yang menjadi kekuatan saya? Apa yang menjadi keterbatasan saya? Oh iya, saya ini pintar, suka pelajaran matematika. Oh iya, saya memang susah untuk menghafal. Nah, jadi harus kita sadari ini. Kalau sudah kita ketahui apa kekuatan kita cari cara supaya semakin berkembang. Kalau kita tahu apa itu keterbatasan kita usahakan supaya keterbatasan itu bisa kita tutupi. Nah, yang kedua, apa yang menjadi cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan karunia Allah yang ada dalam diri kita? Yang kedua itu kita menerima diri apa adanya. Ya, kita terima diri kita apa adanya. Jangan karena kita kurus, akhirnya kita mengeluh kepada Allah. Itu tidak baik. Atau karena kita kurang bisa mengikuti pelajaran, akhirnya kita mengeluh terus. Nah, itu tidak bisa. Gagasan dasar menurut Paulus dalam Roma 8 ayat 28 adalah bahwa semua ciptaan ada dalam rencana kebaikan Allah. Maka kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita hendaknya disadari dalam terang sabda Allah ini. Sehingga menerima diri berarti juga bersedia dibentuk oleh Allah yang merencanakannya. Ya. Kalau kita menerima diri berarti kita bersedia untuk dibentuk Allah yang merencanakannya. Jadi jangan suka mengeluh. Tetapi kita harus menerima diri kita apa adanya dan kita syukuri. Yang ketiga, mengembangkan talenta atau potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Kata talenta ini dapat kita jumpai dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ada 2 kategori talenta dalam pesan tersebut. Pengembangan talenta dan mendiamkannya. Sejarah orang-orang sukses adalah sejarah pengembangan talenta tersebut. Nah, jadi anak-anak kami sekalian bisa dibuka kitab sucinya Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini berbicara tentang talenta, ya. Nah, talenta itu sama dengan bakat. Jadi harus kita kembangkan itu. Nah, ini ada beberapa studi kasus yang Ibu berikan untuk anak-anak kami sekalian sebagai motivasi untuk kita, supaya kita semakin mengembangkan karunia Allah yang ada dalam diri kita. Nah, berikut ini adalah contoh tentang orang-orang berbakat yang talentanya diremehkan oleh orang banyak. Tetapi akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Satu itu si Albert Einstein. Ya, ia baru dapat berbicara setelah menginjak usia 4 tahun dan dapat membaca pada usia 7 tahun. Nah, bisa anak-anak kami sekalian banding. Lihat, usia 4 tahun baru bisa berbicara.
usia 7 tahun baru bisa membaca. Nah, namun ternyata ia memiliki kemampuan atau talenta yang luar biasa dan disegani sepanjang masa, khususnya di bidang fisika. Pada umur 26 tahun, ia menemukan teori relativitas khusus, yaitu pada tahun 1905, dan pada umur 37 tahun menemukan teori relativitas umum, tahun 1916. Nah, ini Albert Einstein tadi, baru bisa berbicara usia 4 tahun, dan bisa membaca usia 7 tahun. Yang kedua, Isaac Newton. Ia termasuk murid yang dianggap kurang berhasil di bangku sekolah dasar. Namun ternyata ia menjadi ilmuwan terbesar sepanjang masa. Ia ahli di bidang matematika, fisika, astronomi, dan filsafat. Ia menemukan hukum gravitasi, hukum gerak, kalkulus, teleskop pantul, dan spektrum. Nah, lihat ya, Isaac Newton. Nah, murid yang dianggap kurang berhasil di SD, tetapi akhirnya dia menjadi seorang penemu. Yang ketiga, Wernher von Braun. Nah, ia gagal pada kelas 9 untuk bidang studi aljabar. Namun ternyata ia menjadi ahli roket dan ahli kendaraan ruang angkasa. Ini terjadi di negara Amerika Serikat. Ya, Wernher von Braun. Yang keempat juga adalah Golda Meir. Pada waktu ia masih gadis, penampilannya sama sekali tidak cantik, tidak menarik. Sadar akan kekurangannya dari segi fisik, ia memacu keunggulannya di bidang bakat dan kemampuan intelektualnya. Kemudian, ia menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Israel yang sangat terkenal kemampuannya sebagai negarawati. Ya, Golda Meir. Jadi jangan karena memiliki wajah yang pas-pasan, akhirnya mengambil risiko dengan operasi plastik. Nah, itu tidak bisa membuat kita berkembang. Nah, itu anak-anak kami sekalian, beberapa tokoh yang Ibu berikan contoh kepada kita, yaitu di mana talenta mereka pertama diremehkan orang dan akhirnya menjadi orang yang terkenal sampai sekarang. Bagaimana dengan kita? Refleksi buat kita apa? Nah, dari keempat tokoh tersebut, sejauh manakah keempat tokoh tersebut menyadari potensi talentanya? Yaitu, keempat tokoh itu, mereka sungguh menyadari akan keterbatasannya, maka mereka berjuang untuk mengatasi keterbatasannya tersebut. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita sadari keterbatasan kita itu, lalu kita cari solusinya sehingga kita berjuang untuk mengatasinya. Apa yang menarik dari keempat tokoh besar tersebut? Mereka itu orang yang terbatas dalam talenta, tetapi maksimal dalam pengembangannya. Yang kalau kita lihat, awal-awalnya mereka itu orang-orang yang memiliki keterbatasan, tetapi akhirnya apa? Mereka maksimal dalam mengembangkannya sehingga menjadi orang-orang yang terkenal. Lalu yang ketiga, adakah kesimpulan yang menguatkan hidup Anda? Nah, ada. Mereka itu memberikan keteladanan dalam pengembangan talenta secara maksimal. Nah, anak-anak kami sekalian, semoga refleksi ini membuat kita supaya kita semakin mampu untuk mengembangkan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Jangan kita tanam, jangan kita kubur, tapi mari kita kembangkan dengan sering berlatih, belajar, berdoa, dan juga mau berbagi dengan sesama. Nah, sampai di sini materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga materi ini bisa kita semakin menyadari apa yang menjadi keterbatasan kita, apa yang menjadi kekuatan kita, kemudian mampu kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan keterbatasan kita mampu untuk kita atasi
sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki potensi-potensi yang berguna bagi sesama kita yang bisa untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari Ibu. Semoga semua anak-anak kami mengerti dan memahaminya. Dan Ibu harapkan silahkan diambil catatannya, dicatat hal-hal yang penting menurut kamu, kemudian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami datang untuk bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau menyertai kami dalam materi pembelajaran kami pada hari ini. Pada hari ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami melalui pelajaran kami pada saat ini, bahwa Engkau memberikan karunia yang berbeda-beda kepada kami. Semoga Engkau Tuhan semakin menyadari kami akan keterbatasan dan kekuatan kami, supaya kami bisa kembangkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jagai kami selalu, sertai kami, dan semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan punah dari muka bumi ini. Kami puji dan muliakan namamu Tuhan Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.